Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membuat video pembelajaran dengan mata kuliah dasar-dasar organisasi informasi, yaitu dimana kita akan membahas yang pertama, yaitu informasi. Informasi ini adalah pengetahuan yang menjadi milik bersama karena adanya komunikasi, atau dalam bahasa asingnya itu informasi is knowledge shared by communication. Menurut Foskett, informasi adalah pengetahuan yang menjadi milik bersama karena dikomunikasikan. Jadi, informasi adalah pengetahuan yang menjadi milik bersama karena dikomunikasikan dalam bentuk dokumen atau record. Dan informasi mencakup pengetahuan apapun yang terekam dalam buku, artikel, majalah, film, video, ataupun secara lisan dalam suatu percakapan seperti ceramah, pidato, dan sebagainya. Jenis dokumen di perpustakaan yaitu buku, majalah, surat kabar, disertasi, laporan, dan karya non-cetak atau karya rekam. Jenisnya yaitu piringan hitam, rekaman audio, kaset, video. Dan adapun dalam bentuk mikro, yaitu mikrofilm, mikrofiche, mikropakui ya. Dan kemudian adapun media elektronik. Adapun dari media elektronik yaitu disket CD-ROM, pita magnetik, cartridge, flash disk. Materi perpustakaan yang diasosiasikan dengan komputer yaitu dengan e-book. Dan selanjutnya pembagian pengetahuan ada tiga macam. Itu yang pertama, pengetahuan pribadi. Pengetahuan pribadi ini tersimpan dalam pikiran seseorang dan dapat menjadi milik orang lain apabila ada yang bertanya dan pengetahuannya menjadi milik seseorang yang ia berikan, dan ini hanya bermanfaat bagi seseorang yang bersangkutan, dan orang lain itu mengetahui informasi apabila ia bertanya dan yang bersangkutan bersedia untuk menjawabnya. Kemudian yang kedua, pengetahuan publik. Pengetahuan publik ini menjadi milik bersama atau kolektif. Pengetahuan ini dapat dimanfaatkan secara bebas oleh semua anggota masyarakat karena tersimpan dalam bentuk rekaman, catatan, atau setiap saat dapat dilihat. Rekaman catatan yang setiap saat dapat dilihat dan dipelajari oleh siapa saja. Masyarakat itu siapa saja? Yaitu yang pertama, kelompok orang, warga atau penduduk suatu desa maupun kota. Kemudian kelompok profesi seperti arsitek, pustakawan, pecinta tanaman, kemudian atau
atau mungkin pecinta alam. Kemudian pengetahuan semi publik. Pengetahuan semi publik direkam dan dipublikasikan secara terbatas. Bermanfaat bagi kelompok tertentu, tidak boleh dipakai orang luar. Fungsi organisasi informasi ini yaitu membuat dokumen diketahui dan dipilih dan dikenali secara efisien pada saat diperlukan. Kemudian ada kegiatan organisasi informasi. Yang pertama, mengidentifikasikan keberadaan semua dokumen dalam bentuk semua benda. Kemudian mengidentifikasikan karya-karya yang dimuat dalam dokumen tersebut sebagai bagian dari dokumen tersebut. Dan yang ketiga, mengumpulkan dan mengelola dokumen-dokumen ini di berbagai unit pengelola informasi. Dan kemudian membuat daftar-daftar dokumen dan karya-karya tersebut menurut peraturan standar. Dan selanjutnya, melengkapi daftar-daftar tersebut dengan titik akses lain yang berguna. Dan yang terakhir, menyediakan sarana untuk mengetahui lokasi dokumen di koleksi lembaga-lembaga pengelola informasi dan mendapatkan dokumen tersebut. Organisasi informasi itu sama dengan organisasi bibliografi. Organisasi informasi dalam perpustakaan sering juga disebut bibliografi. Organisasi bibliografi. Dan kemudian organisasi bibliografi ini menghasilkan berbagai sarana bibliografi, yaitu bibliografi, katalog, dan indeks. Sarana bibliografi yaitu yang telah disebutkan tadi ya, bibliografi, katalog, dan indeks. Bibliografi memiliki cakupan tergantung kriteria yang terpilih. Misalnya negara, wilayah atau daerah, subjek, format, periode, bahasa, pengarang, dan sebagainya. Dan gabungan dua atau lebih kriteria. Dan susunan bibliografi antara lain sebagai berikut. Disusun menurut sistematika tertentu yang memudahkan penelusuran. Pertama, menurut abjad nama pengarang. Kedua, abjad judul. Ketiga, subjek. Kemudian bibliografi ini data yang terpentingnya yaitu pengarang, judul, edisi, tempat terbit, penerbit, dan tahun terbit. Kemudian
kita akan masuk ke pembahasan katalog. Katalognya ialah daftar dokumen yang berisi daftar dokumen yang ada di koleksi suatu perpustakaan. Misalnya sekelompok perpustakaan, maka disebut katalog induk. Kemudian katalog menyajikan data bibliografi atau ciri fisik dokumen, nomor kelas dan tajuk, nomor kelas atau tajuk, subjek atau menyatakan isi, nomor panggil atau letak dokumen. Dan susunan katalog tergantung dari sistem katalog, abjad atau berkelas. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan indeks. Daftar laporan, artikel, cerita, berita, sajak, lagu, dan lain sebagainya yang dimuat dalam majalah, surat kabar, bunga rampai, dan lain sebagainya, itu disebut indeks. Indeks disusun secara sistematika untuk memudahkan penelusuran. Biasanya dengan salah satu penelusuran berikut supaya dimudahkan penelusurannya ya. Itu yang pertama subjek, kedua abjad nama pengarang, abjad nama pengarang dan judul digabung. Dan setiap indeks memberikan informasi pengarang artikel, judul artikel, judul makalah, judul majalah, volume atau tahun, nomor halaman yang memuat atau berita yang dan lain sebagainya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya bahas. Saya dari kelas 1 IPA dengan NIM 20001030009. 20001030009. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.